Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Marta dalam mata pelajaran PPKN kelas 9. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan kita akan lanjut materi pelajaran yang kemarin sudah Ibu berikan. Pada hari ini kita tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kalian mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa terkait Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya diharapkan kalian mampu memiliki sikap peduli terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian kalian mampu mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, yakni dengan diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dijadikan landasan pokok bagi penyelenggaraan negara. Nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri yang pertama ada nilai ketuhanan, selanjutnya nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai kesatuan, 4 nilai kerakyatan, dan 5 nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Jadi sampai kapanpun Pancasila pasti masih relevan digunakan sebagai dasar negara maupun ideologi negara kita. Nah, hakikat Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Ideologi berasal dari dua kata. Yang pertama adalah ide ya, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Selanjutnya yang kedua adalah logos atau ilmu. Nah, secara harfiah atau asal katanya, ideologi merupakan ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam KBBI, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Jadi ideologi itu merupakan pemikiran-pemikiran dari seseorang atau sekumpulan orang yang nantinya akan mereka percayai. Nah, ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran yang terbuka, mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis, bersumber dari falsafah dan pandangan hidup masyarakatnya sendiri, berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat tanpa harus kehilangan jati dirinya. Nah, nilai-nilai Pancasila diambil atau bersumber dari nilai-nilai luhur yang sudah ada dan dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri sejak zaman dulu, bukan mengambil nilai-nilai dari bangsa lain. Seperti kita lihat contohnya misal sila keempat. Nah, itu sangat erat kaitannya dengan bangsa Indonesia yang mengutamakan untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Juga dengan sila-sila yang lainnya. Nah, keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis, nilai-nilainya tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi setiap waktu. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila itu sendiri mengandung arti atau mengandung nilai-nilai. Yang pertama, nilai dasar. Merupakan hakikat kelima sila Pancasila dan bersifat universal atau berlaku umum untuk setiap orang, terutama yang berada di Indonesia. Kemudian nilai instrumental. Penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila atau peraturan-peraturan, program-program pembangunan. Kemudian nilai praksis merupakan realisasi atau pelaksanaan nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan. Revolusi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi nilai dasar itu adalah kelima sila Pancasila yang tidak bisa diubah lagi. Kemudian nilai instrumental, nah itu peraturan-peraturan yang berada di bawahnya. Kemudian nilai praksis adalah prakteknya. Prakteknya Pancasila sila 1, bagaimana prakteknya, sila 2, bagaimana prakteknya, dan seterusnya. Kemudian sebagai ideologi yang terbuka secara struktural, Pancasila memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi idealisme, yakni ideologi Pancasila itu sendiri mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada dimensi normatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma atau aturan supaya dapat dijalankan di dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga adalah dimensi realitas. Suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas atau kenyataan kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Jadi kalau idealisme itu adalah cita-cita yang ingin dicapai. Kemudian normatif. Normatif itu sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Sedangkan realitas adalah kenyataan yang ada di sekitar kita atau di masyarakat. Kemudian Pancasila sebagai ideologi terbuka, artinya tidak bersifat utopis, yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, bukan merupakan suatu doktrin belaka yang bersifat tertutup, melainkan suatu norma yang bersifat idealis, nyata, dan reformatif yang mampu melakukan perubahan. Ketiga, keterbukaan Pancasila bukanlah keterbukaan yang tanpa batas. Nah, keterbukaan ideologi Pancasila itu harus memperhatikan yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Selanjutnya, larangan memasukkan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini Pancasila juga untuk menyaring segala macam hal-hal ideologi, bisa pemikiran dari negara asing yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa kita. Kemudian, ketiga adalah mencegah berkembangnya paham liberal. Lalu larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, penciptaan norma harus melalui konsensus. Nah, perbedaan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka, sistem pemikirannya terbuka. Sedangkan kalau ideologi tertutup, itu sistem pemikirannya tertutup. Artinya,
Ideologi terbuka seperti Pancasila itu bisa menerima atau menyesuaikan perkembangan zaman, namun tetap harus dipilih mana yang sesuai dan tidak. Sedangkan sistem ideologi tertutup, sistem pemikirannya tertutup, yakni tidak bisa menerima pemikiran-pemikiran lain apapun itu. Kemudian yang kedua adalah ideologi terbuka, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, yakni berasal dari jati diri bangsanya sendiri. Kemudian kalau ideologi tertutup, itu cenderung memaksakan nilai-nilai dari luar. Nilainya itu bukan hasil dari bangsa dan negaranya itu sendiri. Kemudian ideologi terbuka merupakan hasil musyawarah atau konsensus dalam masyarakat. Jadi sudah disepakati bersama. Kemudian kalau ideologi tertutup, dasar pembentukannya keyakinan ideologis perseorangan. Jadi tidak harus merupakan hasil musyawarah, tapi pemikiran seseorang atau hanya kelompok tertentu dan sudah bisa dilaksanakan kalau yang tertutup. Kemudian yang keempat, ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat. Ideologi tertutup pada dasarnya diciptakan oleh negara atau penguasanya. Nah, yang kelima, ideologi terbuka tidak hanya dibenarkan tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, yang ideologi tertutup pada hakikatnya hanya dibutuhkan oleh penguasa, tapi rakyat atau masyarakat juga diharuskan menaatinya. Kemudian yang keenam, ideologi terbuka isinya tidak bersifat operasional. Sedangkan ideologi tertutup isinya berupa tuntutan-tuntutan konkret dan operasional bersifat keras. Yang ketujuh, ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring berkembangnya masyarakat, sedangkan ideologi tertutup itu tertutup terhadap pemikiran-pemikiran baru dalam masyarakat. Nah, itu tadi terkait Pancasila sebagai ideologi terbuka dan perbedaan antara ideologi terbuka dan tertutup. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, kemudian dikumpulkan, dan tonton YouTube TV Bonorowo, TV SMP Negeri 1 Bonorowo, dan jangan lupa jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.